belum tahu ya, belum tahu ini bos. Jadi podcast itu adalah podcast dengan kepanjangan Cia, Alzen, Karin, Arga. Oke, di sini tuh kami salfok ya, narasumber nih salfok sama hostnya ini kok kayaknya pakainya berbeda banget gitu loh. Menarik sekali ini. Kenapa nih? Kalian mau tanya sama gimana? Cia dulu. Oh ya, jadi sebelum podcast ini tadi aku ke gereja dulu, Rosario, makanya Mas harus tahu Rosarionya. Keren banget. Amin. Terus Ade gimana nih? Kalau aku hampir sama kayak Cia, cuman beda server. Kalau aku Dikit ya. geser dikit bos. Kalau aku ini habis pulang dari masjid, habis sholat gitu ya. Makanya sekalian aja, ini sarung ya, tapi aku tetap pakai. Ini sarung, ya jadi aku pakai sholat sekalian aja gitu kan, biar lebih chill dan santai. Tapi keren sih bajunya ya. Iya, bajunya kamu juga keren gitu kan. Ini kita, mereka tanyain kita, jadi kita harus tanya ke mereka gitu kan. Mereka juga malah keren nih. Keren. Ini rapi-rapi tuh. Habis dari mana? Habis dari mana sih sebenarnya? Kita dari aku ya. Aku tuh dari kondangan bersama keluarga. Kondangan gitu ya. Biasa kebaya? Tidak sih sebenarnya, cuma kalau ada baju yang bagus dan enak dipakai ya saya pakai. Ini termasuknya kebaya. Kalau Zina nih gimana? Oke, kalau aku habis dari keraton bareng teman-teman aku. Mainnya ke keraton. Nggak kenal ya. Betul. Terus ini aku lagi pakai baju batik yang berasal dari Jawa. Karena kayak aku tuh ngeliat baju batik desainnya yang unik sama maknanya yang sangat beragam juga sih. Apalagi dipakai keraton itu cocok banget sih. Ini padahal masih kelas 1 SMA ya. Iya. Nilai kepedulian dengan budaya Indonesia tinggi banget gitu ya. Jarang banget kita temuin di anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Jadi menurut aku sih Alzena dan Karin ini orang langka banget. Iya. Makanya kita undang mereka gitu kan. Ya itu semua yang mengenai Indonesia ya, kalian pasti udah tahu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika tuh pembahasan yang jarang banget gitu ya. Aku lihat YouTube gitu ya, podcast Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jarang dan nggak ada gitu ya. Makanya mungkin bisa aja teman-teman yang lihat di YouTube ini gitu ya, ngelihat video ini tuh video paling langka di dunia. Gitu. Oke, kita lanjut. Kalau kita bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika pasti kita tahu ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu ya. Cuman menurut kalian ini, kalian mungkin cerita aja lah ya, biar gampang cerita. Kalian pernah nggak sih mungkin menerapkan nilai toleransi gitu di kehidupan nyata kalian? Cerita aja. Gitu. Iya, apalagi kan dari lingkungan sekitar kita tuh pasti berbeda-beda sih. Oh ya, dari aku ya, toleransi itu biasanya di lingkunganku itu kan ada 2 tempat ibadah. Oh, 2 tempat ibadah. Jadi deket gitu ya? Deket. Sampingan gitu ya? Iya, jadi kalau ada yang satu berbunyi, satunya juga berbunyi. Nah, semisal jadi di tempatku itu ada 2 tempat ibadah. Itu saling berkumandang bareng pada satu waktu. Jadi tuh ada orang yang kayak satu agama di antara 2 itu akhirnya saling pertama berdoa dan satunya mengikuti barengan. Jadi waktu ibadahnya tuh sama gitu. Iya, jadi tuh kayak ada tuh orang aku denger tuh kayak apa sih kok barengan gini, apa gunanya gitu loh. Jadi ribut gitu ya, kayak konflik kayak, duh kamu jangan berisik dong aku lagi ibadah, yang satunya juga gitu ya.
sebagai anak muda ya, jadi kayak harus kayak bilangin kayak jangan gitulah, kita kan negaranya banyak keragaman ya, agama juga, jadi kayak apa sih, mending kita toleransi, harus memaklumi gitu. Jadi akhirnya kita cari ya jalan tengah gitu ya supaya menyelesaikan gitu. Jadi kita nggak cuman menguntungkan mungkin rumah ibadah satu, tetapi kita juga menghormati yang lain gitu ya. Jadi kita cari jalan tengahnya. Kalau dari Zena nih gimana? Kalau menurut aku kan dalam berbagai keberagaman pastinya kan kita bervariasi ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana masyarakat yang bisa saling menghormati, menghargai, dan toleransi antar umat beragama. Seperti kita ini sekarang. Iya. Beda-beda kelihatan banget ya. Maju. Oke. Ini tadi kita udah ada sedikit pembahasannya di lingkungan sekitar tentang musik, tentang toleransi. Nah, pengen tahu nih, kalian tuh kan cewek ya, anak zaman sekarang tuh pasti itunya Korea, kalian pasti tahu kan Korea, teman saya juga banyak K-pop, girl band gitu. Kalian suka nggak sih sama K-pop gitu? Atau suka yang tradisional buatan Indonesia? Kalau menurut aku sih, aku kurang menyukai sih ya kayak gitu. Aku malah lebih suka kayak tentang keberagaman Indonesianya sih. Oh iya. Kenapa sih kok lebih suka keberagaman Indonesia, padahal anak-anak zaman sekarang pilihnya mungkin yang lebih apa ya, lebih luar gitu ya, lebih di negara luar gitu ya. Makanya aku tuh pernah gitu ya lihat teman gitu kayak mulai dari foto profil, terus Instagram, itu K-pop semua. Sukses banget gitu kan. Nah makanya Alzena ini kenapa sih kok lebih sukanya tuh Indonesia daripada yang lain gitu? Kalau menurut pribadiku kan pasti berbeda-beda ya orang-orang kepribadiannya. Mungkin ada yang suka itu karena musik atau fisiknya kayak gitu itu. Tapi kalau menurut aku lebih tertarik sih sama keberagamannya Indonesia yang berbagai macam, dari alat musik tradisionalnya atau tariannya dan yang lain-lain sih. Oh, jadi ada ketertarikan mungkin karena sangat beragam gitu. Jadi kita pasti kan penasaran kan, kayak aku tuh penasaran sama alat musik ini. Masih banyak yang perlu dibahas lagi gitu ya tentang keberagaman Indonesia. Apalagi aku tuh kemarin salvok juga sama yang baru aja berita-berita yang baru hadir kemarin tuh kedatangan Paus Fransiskus. Wah, itu keren sih, keren banget ya. Kemarin juga banyak ada pertemuan antar tokoh umat beragama. Jadi di situ ternyata saling toleransi dan menurut saya itu membawa apa ya, kayak kabar gembira buat Indonesia gitu kan. Tapi walaupun memang ada beberapa mungkin oknum gitu yang seperti di media sosial tuh gampang banget ya komen gitu buat jelek-jelekin gitu kan. Nah itu mungkin hanya beberapa apa ya, menurut aku lebih suka ngambil kata-katanya dari Paus Fransiskus, itu bagus banget gitu ya. Apa boleh nih? Masalah nih kita. Ya, Kita belum teksnya dari sini. Cering gitu ya. Oke. Mungkin kalau kita bahas keberagaman Indonesia nggak akan habis-habisnya gitu ya. Apalagi durasinya mungkin kita perlu berminggu-minggu gitu ya. Tahun bakal. Nah makanya nih buat penutup gitu ya, kita berempat ada quotes ya, quotes yang berbeda-beda. Kita langsung aja mulai dari Alzen. Oke, kalau dari Alzen sendiri ini diambil dari bahasa Inggris gitu ya. Coba deh. Oke, kalau kata-kata dari aku sih, respect yourself and others will respect you. Dari kalian nih. Oke, dari Karin. Jawa kalian nih, wong Jawa tenan nih. Wong Jawa ini bahasa Jawa. Maaf ya kalau nyontek. Iya maksudnya nih. Oke, dari Karin, let's go. Kata-kata.
beda-beda nanging tetap siji. Ora perlu diadu senajan beda kudu tetap rukun. Oke, sekarang dari hostnya, mulai dari Cia. Aku ambil dari ayat ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Boleh. Oke, sekarang dari saya. Ini diambil dari Al-Quran. Al-Hujurat 49 ayat 13. Kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal satu sama lain. Oke, thank you buat Karin dan Alzena udah menyempatkan waktu ya. Menyempatkan waktu. Thank you and see you next time. Kita akan podcast lagi bertemu dengan kalian dengan pembahasan yang lebih asik dan berbeda. Dua gitu ya. Berempat ya ini ya. Ya, oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ini. Stay tune terus di YouTube aku, Argananta Official. Jangan lupa untuk subscribe dan juga see you next time. Dadah. Luis, kamu udah tahu belum tahu kayak ada anak baru yang masuk sini? Lah, emang ada? Yang mana toh? Nih, tak tunjukin foto nih, teman-temanku di grup pada nyimpen. Nih fotonya lucu tenan nih. Walah, sing kuwi to. Kemarin aku pas lihat sekilas sih. Gimana toh, Dek? Katanya toh, dia agamanya Islam loh. Dari luar pulau juga. Kalau nggak salah sih dari Maluku. Lah aneh ya malah pindah ke sini. Ya nggak apa-apa toh ya. Kan terserah dia mau sekolah di mana. Nek kata guru-guru sih, kan kita harus menghargai perbedaan toh. Keluargaku dari dulu udah anti Islam, dulu udah pernah konflik sama Islam radikal dan udah pernah rusak barang-barang di rumahku. Nek gitu kan semua Islam kan sama aja perilakunya. Loh nggak boleh gitu. Belum tentu sih sama yang kayak kamu bicarain. Bodo amat lah. Kamu bawa uang nggak sih? Bawa sih aku. Kalian baru ngapain? Ini lagi mau beli teh. Kamu mau? Boleh, yuk anti bareng. Gas. Tadi kelompoknya kita sama siapa aja tau disuruh buat anekdot kan? Aku, kamu, Luis, sama kalau nggak salah yang anak baru itu nggak sih? Maksudmu Niko? Ya, kita satu sama Niko. Ya elah sama si Niko lagi toh. Bahaya ini jangan deket-deket, nanti pulang-pulang bisa luka-luka sama disuruh login kita ini. Maksudmu apa ya itu ya tadi ya? Nah lo. Ayo Jos, minta maaf. Sorry, bercanda doang aku tadi. Oh, aman-aman aja. Besok ke balik kampung jam berapa ya? Sekalian ngerjain anekdot toh. Jam 8 ya, Nik? Ya boleh. Jangan lupa ya besok bawa alat tulis sama bukunya ya. Oh, oke. Aku duluan dulu ya. Oke, dadah. Oke, bye-bye. Mas, ST3 ya mas? Nih uangnya. Oke, siap. Oke, makasih ya mas. Ya, sama-sama. Gen, nanti kumpul di tempat biasanya ya. Aku mau push rank. Oh, oke. Weh, halo bro. Halo. Sore nih, telat ya? Aman, udah mesen belum? Belum, ini temanku Niko mau ikut katanya. Walah, sama Niko lagi, lama-lama bosen aku. Halo. Weh, halo. Duduk, yuk main. Login. Bisa main gak Tony? Ya sorry toh, kamu juga nggak putus juga jadi hyper. Oh, kurang ajar. Wes toh, jangan berantem. Ngapa toh main game doang? Oh, ini semua gara-gara Niko ini. Ya jangan mukul juga lah. Udahlah.
Leo. Lionel. Waduh, apa jangan-jangan dia nggak ada di rumah ya? Leo. Kemarin aku habis berantem sama Niko, kesel banget aku. Ah, berantem gimana maksudnya? Kemarin aku kebawa emosi terus nonjok Niko habis main ML. Sampai mukul gitu, terus dia balas mukul? Enggak sih, dia nggak bales. Aku kesel aja sama dia terus. Soalnya banyak perbedaan di antara kita, terutama keluargaku dari dulu udah ada konflik sama umat agama DE. Bawaannya kesel aja. Tapi coba kamu pikir-pikir lagi deh. Masa cuma gara-gara oknum tertentu di masa lalu terus kamu jadi nggak mau temenan dan musuhan lagi sama dia? Kamu inget gak dulu kekutipan yang sempat kita baca? Ing dunaning jagat sing amba, rupa-rupa warna, wujud lan rupa. Sanajan beda tetep siji. Toleransi iku rasa sanubari. Saben wong duwe kadah masing-masing, rasa tresna orang nganti sirna. Ojo nganti benduran nyuwil nyawa. Kita siji ing pelukan tresno. Rembulan padang ing langit biru, nuduhake padane ati sing jembar. Yen beda dari siji pepadang, toleransi cahya kang sinawa. Intinya pada saat kita memiliki perbedaan, kita harus memiliki sikap toleransi dan hidup harmonis dengan sesama kita. Ya bener sih ya, nanti tak coba pikir lagi. Ya udah, dadah. Toleransi. Kita semua tahu bahwa di Indonesia, negara tercinta yang kita diami ini, sangat kaya dengan berbagai agama, suku, ras, etnis, gender, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tentu kita harus akui bahwa terjadi banyak sekali perbedaan dalam berbagai hal, apalagi dalam konteks keberagaman agama. Jika kita berbicara mengenai doktrin kitab kita masing-masing, maka tentu kita akan menemukan banyak sekali perbedaan. Namun seharusnya ini membuat kita semakin sadar bahwa negara kita berwarna dan sangat unik. Saya kok yakin satu hal bahwa Yang Maha Kuasa ingin menguji kita dengan adanya perbedaan. Apakah kita mampu saling mengasihi satu dengan yang lainnya? Atau malah sebaliknya, membenci satu dengan yang lainnya? Ini berbicara soal pembuktian iman. Benarkah kita hidup sesuai dengan iman kita? Marilah kita belajar menghargai satu sama lain dalam semua hal. Karena itulah Bhinneka Tunggal Ika. Gen, apa aku salah ya dengan kondisiku saat ini? Agamaku dan asalku berbeda sendiri di kelas ini. Beberapa hari ini aku sempat kepikiran, kenapa ya aku kok merasa ditolak di sini. Nick, inget gak pas kita belajar pelajaran agama? Kita ini diajarkan bahwa setiap dari kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dan berharga, pribadi yang unik. Kita juga mempunyai potensi untuk mencerminkan sifat-sifat Allah dan kita juga saling membutuhkan sesama kita. Jadi nggak usah khawatir berlebihan tentang apa orang yang lain pikirkan tentang kita. Itu ya, jadi menurutku pernyataan ini juga berlaku bagi semua orang yang memiliki keberagamannya masing-masing. Kita itu berharga dan istimewa di mata Tuhan. Nah, itu tahu. Jadi jangan sedih lagi ya. Oh ya udah, makasih ya. Ya. Leo. Nick, ayo masuk. Sorry ya. Kamu dolan aja. Sorry ya kalau dari kemarin aku sempat marah-marah. Aku nyadar kalau kita tuh harus saling menerima dan saling menghargai di antara perbedaan yang ada. Tindakanku kemarin itu benar-benar nggak bijak dan nggak menunjukkan toleransi. Ya nggak apa-apa, Li. Kita juga sama-sama belajar. Aku juga minta maaf kalau sempat buat kamu kesel. Kita memang ada banyak perbedaan di antara kita. Tapi harusnya kita bisa memanfaatkan perbedaan itu untuk bersatu. Oh, setuju. Kita kan udah belajar pas Pancasila kalau kita harus saling menghargai dan saling menerima untuk mewujudkan persatuan di antara keberagaman yang ada. Ya. Nanti kita dolan ke Lokananta ya sama yang lain. Oke, siap. Oh, ini Lokananta toh? Iya, aku udah kesini 2 kali. Bagus toh?
Oh, bagus banget. Halo. Halo. Gap, kamu udah ngerjain tugas anekdot belum? Udah, mau aku bacain nggak? Oh, boleh. Ini tentang becak dilarang masuk. Suatu hari ada seorang tukang becak asal Madura yang ditegur oleh anggota kepolisian setempat. Teguran itu lantaran tukang becak melanggar rambu becak dilarang masuk. Jadi tukang becak tersebut masuk ke jalan yang ada rambu gambar becak disilang dengan garis hitam, yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar tak boleh masuk jalan ini, bentak Pak Polisi. Oh, saya melihat, Pak, tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya. Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong, berarti boleh masuk, jawab tukang becak. Lalu apa kamu tidak bisa baca? Di bawah kan ada gambar tulisan bahwa becak dilarang masuk, bentak Pak Polisi lagi. Tidak, Pak, saya tidak bisa baca. Kalau saya bisa membaca, maka saya jadi polisi seperti sampean. Kan tukang becak begini, jawab tukang becak sambil tertawa. Bagus. Nanti ajarin aku cara bikin anekdotnya ya. Oke, siap. Guys, ayo main kartu. Aku bawa kartu. Oh, boleh. Iya, wes. Oh, aduh, ada as. Tidak. Akhirnya tenan, Bab. Wes. Salah tempat. Baru pertama kali aku lihat ada orang main kartu. Kabur. Yo, koin. Kocokan sih terus dikasih bawahnya. Ya boleh. Paling gede aku ya. Yo. Ya. Iki cipok sih. Punya 5. Oh. Aduh. Nick, kamu kan dari Maluku. Kamu tahu nggak lagu Rasa Sayangnya yang kayak gini? Yuk, bentar ya. Rasa sayang-sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangnya. Nah, yang itu. Oh, kamu tahu toh? Ayo nyanyi bareng. Ayo. 1, 2, 3. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi, Korte buat tutupi. Ya wes ya. Langsung. Yo. Langsung. Apa? Labi ya? Yang pertama lihat dia dari jauh, terus yang Waduh, ayo lihat orang Iya, soalnya. dia Rasa dari beda. jauh. Kudu nyambung. Terus yang kedua? Ya kudu nyambung lihat. Yang kedua, Bi? Nih lihat. Lihat nona dari jauh. Yang pertama dia, yang Dua kedua Nona. Ya wes kedua ya. Yang pertama dia, yang kedua Nona. Iya, ini. Lihat dia dari Oh. jauh, lihat Nona dari jauh. Guys. Rasa sayang-sayangi, biar jauh. Rasa sayang-sayangi, biar dari jauh. Rasa sayang-sayangi, lihat mula dari jauh. Rasa sayang-sayangi. Gak usah ketawa juga kamu. Aku tak lihat sepatu. Nick, kamu kan dari Maluku. Kamu tahu nggak lagu Rasa Sayangnya yang kayak gini? Rasa sayangnya, rasa. Scene 3, Pas lihat nih, Kos, ya. 4, audio on, kamera on, mulai. Aku. Sorry. Scene 7. Betul. Scene 5, shot 2, audio on, video on. Duh, bisa main nggak, Tony? Ya sorry toh, kamu juga nggak becus juga jadi ayo pecah. Scene 11, shot 3, audio on, kamera on, mulai. Sorry ya kalau dari kemarin aku sempat marah-marah. Aku baru sadar kemarin tuh, ya ampun. Sama belajar, aku juga minta maaf kalau sempat buat kamu kesel. Kita memang ada banyak perbedaan di antara kita, tapi harusnya kita bisa memanfaatkan perubahan alah kok perubahan toh.
Guys, ntar sore aku pengen GoFood. Kira-kira makanan apa ya yang enak? Udah jelas masakan Sunda paling enak lah, sambal terasi, ikan bakar. Nggak ada lawan deh. Kalian tuh semua nggak tahu makanan Jawa tuh paling enak. Tau nggak? Ada gudeg, pecel, rawon, udah murah, enak lagi. Kita lagi memahami keberagaman yang ada di Indonesia, termasuk keberagaman kondisi dompet. Bulan depan deh gue bayar kasnya. Ada aja rasanya, tapi ingat keberagaman bukan dari makanan doang. Coba deh kalian pikir, kenapa kita harus bangga sama makanan dari suku kita masing-masing. Dari makanan aja kita udah tahu beragamnya suku, jadi hargai perbedaan. Kita datang dari berbagai tempat, berbeda tapi hebat, satu cita. Di sini, di negeri berwarna, satu hati, satu negara. Bersama kita bangun walau beda, genggam tangan, saling percaya. Di setiap langkah hari-hari, kita satu, tak berhenti. Bineka Tunggal Ika dalam keberagaman, berbeda tapi saling mendukung. Dari timur ke barat, utara selatan, kita satu, semangat sama. Setiap bahasa, budaya, kekuatan luar biasa. Rayakan semua yang ada dalam keberagaman bahagia. Bersama kita bangun walau beda, genggam tangan, saling percaya. Di setiap langkah hari-hari, kita satu, tak berhenti. Bineka Tunggal Ika dalam keberagaman, berbeda tapi saling mendukung. Dari timur ke barat, utara selatan, kita satu, semangat sama. Kita satu cerita harmoni, ciptakan karya jangan ragu. Bineka Tunggal Ika, masa depan kita. Bineka Tunggal Ika dalam keberagaman, berbeda tapi saling mendukung. Dari timur ke barat, utara selatan, kita satu, semangat sama. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast Si Chat. Gezi Cica. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang dokter yang bernama Alexander Nugroho Sulistiawijoyo yang berasal dari Kasih Ibu, rumah saya Kasih Ibu. Nah, halo dokter. Halo. Untuk mengawali podcast kita hari ini, kita awal dengan sebuah pernyataan. Kalau diabetes di Indonesia, khususnya buat anak-anak remaja ini mulai meningkat. Kira-kira itu benar nggak sih, dok?
Ya, jadi kita bahas dulu ya mengenai diabetes itu apa. Jadi sebenarnya pada secara umum diabetes itu digolongkan menjadi dua ya. Jadi ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 itu biasanya dia terkait dengan genetik. Jadi biasanya terjadi pada anak-anak pada saat dia usianya masih muda kayak gitu, dan itu biasanya emang karena faktor keturunan. Yang kedua yang sering kita bahas itu adalah diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini yang sering muncul sekarang pada usia anak-anak muda. Biasanya karena apa? Karena dia itu biasanya dipengaruhi oleh pola makan, mungkin dia kecenderungan suka minuman manis, mungkin juga kurang olahraga. Dan memang benar sekarang semakin banyak makanan manis, semakin banyak junk food, makin tinggi juga angka untuk diabetes. Kalau cara kita mengetahui gejala-gejalanya tuh gimana sih tuh? Oke. Jadi gejala diabetes kita biasanya ada trias DM ya. Jadi apa aja? Banyak makan, banyak minum, dan banyak pipis. Terutama biasanya terjadi pada malam hari. Jadi waktu malam hari itu bisa dia tuh kayak bolak-balik kamar mandi itu bisa sampai lebih dari 10 kali. Terus mungkin juga kalau dia ini jadi kayak lemes terus, gampang ngantuk, terus berat badannya turun kayak gitu. Nah, itu perlu diwaspadai. Terus ada juga mungkin dia luka tapi dia susah banget sembuhnya. Nah, itu kayak gitu mulai perlu dicurigai. Kemarin kan aku sempat nonton di TikTok toh. Katanya kalau misalnya lehernya tuh hitam-hitam kayak hitamnya hitam banget gitu. Katanya itu juga tanda-tanda diabetes tuh. Bener apa enggak tuh? Ya, sebenarnya tidak menjamin ya. Cuman kalau seperti itu memang harus kalau misalkan memang ada faktor kecenderungan, mungkin memang dia gendut atau mungkin punya tipikal suka banget nih makan makanan yang manis kayak gitu, dan juga mungkin di keluarga juga ada yang punya riwayat gula ya. Lebih baik bisa dicek gula kayak gitu. Iseng-iseng aja cek kira-kira tinggi atau enggak. Nanti kalau misalkan masih normal masih oke. Tapi kalau misalkan ternyata dia tergolongnya tinggi ya mungkin itu nanti yang perlu dicek lebih lanjut kayak gitu. Kalau untuk cara menghindarinya itu berarti dengan cara menjaga pola makannya itu tersendiri ya? Jadi dari pola makan bener. Jadi kan sekarang itu banyak sekali makanan-makanan, contoh-contohnya ciki atau mungkin minuman-minuman ya kan, kita sekarang tuh banyak banget promo. Nah itu tuh kadang itu takaran gulanya itu melebihi kebutuhan kita normal sehari-hari, dan kita kan sering banget itu. Nah itu yang harus dijaga, kita harus ngurangin itu kayak gitu. Dan kita harus tahu kebutuhannya tuh sebenarnya seberapa sih. Maksudnya kalau kok hari ini aku udah minum manis terus ya, nah kayak gitu tuh kita tuh harus mulai dipikirkan kayak gitu, biar nanti di masa tuanya nggak tiba-tiba kena diabetes kayak gitu. Kalau dari misal pola hidup sendiri biasanya kalau yang perlu diperhatikan tuh yang kayak gimana? Jadi gini, kalau dari pola hidup dari ini ya harus yang aktif ya. Sebenarnya kalau bisa yang aktif dan diperhatikan dari pola makan. Jadi pola makan sebenarnya kalau yang secara yang sehat itu kita sebutnya yang healthy palate itu ya, atau isi piringku. Itu biasanya dia tuh jadi gini, kalau makan tuh dibagi dari katakanlah kita gambarin piring tuh. Piring setengahnya itu diisi oleh buah dan sayur. Seperempatnya itu diisi oleh karbohidrat, dan seperempatnya lagi diisi oleh protein. Protein itu bisa berupa daging kayak gitu. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, tapi juga harus diimbangi dengan tadi ya olahraga yang aktif kayak gitu. Itu sih. Kalau olahraga itu setahu saya ada kayak angkat beban sama kardio. Itu kalau misal begitu itu kayak harus seimbang apa emang saat-saatnya harus agak lebih intensitasnya lebih tinggi gitu? Sebenarnya kalau olahraga ya sebenarnya nggak perlu sampai angkat beban terus lari gitu, enggak. Yang penting aktif aja. Jadi kita jangan mageran lah, kan anak sekarang sukanya kita mager ya. Yang penting jadi gini ya, aktif jalan, mungkin berjemur kayak gitu nggak apa-apa, udah cukup. Tapi kalau memang pengen yang bener-bener kayak badannya fit kayak gitu ya, itu yang mungkin baru sampai olahraganya yang sampai berat kayak gitu. Tapi kalau hanya untuk jaga kesehatan, yang penting aktif aja ya, rajin jalan kaki kayak gitu nggak apa-apa, udah cukup sih. Terus kalau makan ya tadi ya balik kayak isi piringku tadi, sama hindarilah yang kayak kayak junk food kayak gitu bukannya nggak boleh sih, tapi dikurangin aja, karena kadang itu jumlahnya kan ini tadi ya, jumlah gula, jumlah garam kadang-kadang kan dia melebihi yang kita perlukan ya. Jadi kalau misalkan dibilang nggak boleh ya enggak, orang itu enak semua, ya tetap boleh. Cuman jangan sering-sering kayak gitu aja. Kalau dari pola tidur yang bagusnya itu yang gimana?
Pola tidur itu jadi ini ya, kalau pola tidur sebenarnya kalau bisa itu kalau buat anak-anak itu biasanya kurang lebih 8 jam dan juga ini sih jangan begadang lebih tepatnya itu yang penting tidur cukup, tidurnya dia tidak terganggu, udah itu udah baik sih. Kayak gitu. Kalau malam itu biasanya harusnya minimal tidurnya dari jam berapa? Kalau sebenarnya sih kalau paling baik ya tadi ya kalau udah jam 10 gitu ya sebenarnya udah tidur. Cuma kan kadang kan kita kan ya ada pekerjaan atau mungkin baru nugas kayak apa ya itu bisa, atau mungkin besok ujian ya itu bisa dimaklumi. Cuman misalnya kalau bisa jangan begadang itulah istilahnya, kurangi begadang. Jadi kalau begadang buat yang penting-penting aja gitu. Ya intinya itu tadi ya 8 jam itu ya. Jadi kalau memang itu harus dicicil. Kalau misal tidur siang sama tidur malam tuh nanti efeknya beda juga? Beda sih, jadi itu kayak sleep hygiene ya. Jadi ketika kadang kalau kita tidur siang, terlalu lama tidur siang itu malah kadang itu membuat kita tidur malamnya itu jadi agak berantakan. Misalkan bukan nggak boleh ya, boleh. Cuman kadang tidur siang yang terlalu lama itu membuat kita malam malah nggak bisa tidur. Nah, kalau akibatnya kalau nggak bisa tidur apa? Jadinya begadang toh. Begadang nanti kita bangun-bangun pagi badannya kayak nggak fit gitu. Ya nggak seger lah gitu, biasanya kayak gitu. Katanya kalau misalnya kita tidur siang itu juga bisa bikin pikun, bener nggak sih? Nggak sih, itu mitos sih. Mitos aja tuh. Nggak ada masalah sih kalau tidur siang. Aku mau tanya, kalau untuk pola makan yang sehat, ini kan ada orang-orang yang bilang kita tuh kebutuhannya juga tergantung sama golongan darah lah. Itu juga apa enggak sih? Enggak sih, kalau kebutuhan makan kita kalau bilang itu adalah kalori ya, kebutuhan kalori. Jadi kebutuhan makan itu dihitung dari apa? Aktivitas kerja sama usia. Jadi kita kalau pada di usia semakin kita ke usia dewasa, kita tuh kebutuhan kalorinya tuh kan semakin tinggi. Tapi nanti ketika kita mulai katakan bertambah usia, kalau menua kebutuhan kalorinya juga nanti akan semakin turun. Itu kita sebut dengan basal metabolic rate. Jadi itu adalah metabolisme tubuh untuk tubuh bernafas, jaga suhu badan kayak gitu. Nah, itu yang dipakai itu sih sebenarnya. Kalau kecepatan dalam kita mengunyah itu juga mempengaruhi gizi yang kita dapatkan dalam tubuh gitu apa enggak sih? Jadi ya ini lucu sih. Jadi kalau kecepatan mengunyah itu sebenarnya gini. Kalau kita makan, katakanlah kita cepet-cepet, kadang itu kita jadi nggak sadar karena kita kan buru-buru ya, nggak sadar kalau sebenarnya kondisi perut tuh udah kenyang. Jadi ketika kita sudah waktu sadar tuh benar-benar perutnya tuh udah kerasa penuh. Nah biasanya kayak gitu malah sering terjadinya sering terjadi nanti malah jadi sakit mah, dispepsia kayak gitu. Sebenarnya makan yang baik ya, yaitu ya kita normal-normal aja kecepatannya, jangan cepet-cepet. Jadi nanti kalau emang perutnya kerasa kenyang itu ya ini kita bisa tahu gitu loh. Karena kalau cepet-cepet tuh nggak sadar loh, tahu-tahu udah kenyang dan banyak banget kayak gitu. Biasanya nanti jadi kayak perutnya nggak enak sih. Gitu. Kalau yang apa? Biasanya kan ada yang bilang kalau misal ngunyah makanan itu sesuai dengan apa jumlah gigi itu benar apa enggak? Guys, yang ini 20 kali itu ya. Ya. Kalau itu sih sebenarnya tujuannya ini sih biar makanannya itu dia tuh lembut dan dia tidak ini sih jadi nggak melukai tenggorokan atau mungkin kayak keselak ya lebih itu sih tujuannya itu. Cuma kan kalau kayak makan bubur ya kali dikunyah 20 kali. Kayak gitu. Ada lagi apa? Aku mau tanya lagi nih. Kan kalau tadi bahasnya tentang kita makanan yang berlebih terus. Nah, kalau misalnya kita mengalaminya tuh stunting ya. Pertumbuhannya berkurang dan kalorinya kita kurang. Nah, itu cara memperbaikinya itu bagaimana? Iya, kalau stunting di Indonesia itu kan memang ini ya, kita berusaha untuk menangani stunting. Jadi stunting itu balik lagi, itu dari awal dia itu ibunya tuh hamil kayak apa. Dari kebutuhan nutrisinya tuh terpenuhi apa enggak. Terus nanti ketika anaknya bayi sama, apakah kebutuhan anaknya tuh terpenuhi atau enggak. Mungkin ibunya bisa ngasih asinya lancar atau enggak, kayak gitu sih lebih dari situ. Nah sebenarnya kan stunting itu kan memang disebabkan karena makanan-makanan yang kurang bergizi ya untuk anaknya. Nah salah satu untuk menangannya itu tadi emang harus dari makanan-makanan itu harus mengandung vitamin, mineral, kebutuhannya sehari-hari itu sebenarnya harus terpenuhi. Ya cuman itu sulit sih, itu emang proyeknya pemerintah ya, karena kan nggak semua orang mampu untuk itu gitu.
kalau caranya untuk kita sendiri mengetahui, oh kita ini kurangnya karbohidrat, kita ini kurangnya serat, itu gimana? Biasanya ya ini sih, kalau kita lihat itu kalau paling gampang sih serat ya. Kalau misalnya kita serat itu otomatis kurang serat itu kita pencernaannya itu biasanya kurang sehat, jadinya mungkin kita kayak ada kondisi sembelit kayak gitu. Ya paling gampang itu. Sama mungkin kalau misalkan kurang serat ya tadi apa namanya, misalnya digantikan apa, misalkan dia lebih banyak makan lemak atau apa gitu, otomatis tadi berat badannya mungkin akan lebih. Jadi sebenarnya paling gampang tuh ngitungnya itu ini tadi loh, kebutuhan kalori yang kita tadi kayak basal metabolic rate sama kita makannya seberapa. Kalau misalkan kalori yang kita keluarkan itu lebih besar, otomatis ya berat badan kita akan menurun. Tapi kalau misalkan yang kita makan atau yang masuk kalori masuknya lebih besar, ya otomatis berat badannya akan nambah kayak gitu. Oke. Ini dari beberapa artikel yang tak baca, kalau pola makan itu juga mempengaruhi tubuh kita, jadi apa namanya, kayak resiko kankernya itu lebih tinggi. Oke. Jadi gini, kalau resiko kanker itu lebih ke ini ya, makanan-makanan yang karsinogen. Pernah dengar karsinogen kan? Karsinogen itu contohnya misalkan sekarang mungkin kita kayak tahu barbekyuan kayak gitu ya. Barbekyuan tuh boleh, cuman kadang tuh ketika dia gosong yang bagian hitamnya itu, nah itu yang berbahaya. Terus mungkin kayak mikroplastik, katakanlah kita makan makanan yang mengandung plastik kayak gitu-gitu juga bisa mengakibatkan kayak apa ya, naik juga untuk angka kansernya. Dan juga pada orang-orang yang mungkin dia berat badannya lebih atau obes. Nah, pada orang yang obes ini biasanya dia angka untuk terjadinya kansernya tuh resikonya jauh lebih tinggi kayak gitu. Ngomong-ngomong soal mikroplastik itu, saya pernah dengar kalau misal mikroplastik itu lebih gampang terjadi kalau misal kita konsumsi sesuatu yang panas dengan wadah plastik itu. Lebih ke ini sih, mikroplastik itu mungkin lebih salah satunya itu juga bisa lebih ke ini sih, kalau kita makan kadang kan tempat plastiknya tuh kadang ada yang kayak cuman styrofoam atau apa. Nah, yang jadi masalah itu ketika plastiknya itu bukan food grade, kayak bukan yang untuk standar makanan gitulah. Harusnya dia cuma buat barang, tapi tiba-tiba dikasih makanan yang katakanlah mungkin panas atau apa. Nah, dikhawatirkan itu mungkin plastiknya ada yang meleleh atau yang menempel, ya itu yang berbahaya. Kalau dari artikel yang beberapa yang saya baca, kalau kayak daging olahan kayak sosis gitu juga bisa bikin kanker ya? Ya, dalam konsumsi yang berlebihan iya, karena dia kan mengandung ini ya, ada yang karsinogennya ya, jadi ya itu memang bisa, dan dia lebih gampang membuat untuk obes karena dia kandungannya itu garam, terus gulanya tuh lebih tinggi, jadi kalorinya juga tinggi sih kayak gitu. Jadi bukan nggak boleh ya, boleh, tapi tetap ini tadi jangan terlalu banyak di porsi. Terlalu banyak ya. gitu. Kalau soal gizi, misal kayak protein gitu ya, orang-orang kan biasanya banyak tuh yang misal di sosmed itu kalau misal sebelum mulai olahraga biasanya minum kayak minuman protein gitu. Kalau menurut dokter gitu biasanya kayak gitu bagus nggak sih? Ya bagus sih, kalau protein kan pada hakikatnya kalau untuk ya olahraga ya dia tuh kan untuk makanannya otot. Kalau kita olahraga kan otomatis kan ototnya dipakai semua ya. Nah, dan mungkin otot itu ada yang robek, ada yang hancur kayak gitu kan, tubuh kan terus kan membuat kembali. Nah, dia membuat kembali makanannya lewat protein itu. Jadi kalau kita kebutuhan proteinnya kurang ya nanti ototnya jadi kurang baik. Makanya orang-orang yang tadi yang suka nge-gym, yang olahraganya kenceng itu dia bilangnya pasti perbanyak protein kayak gitu. Tapi kalau kita nggak olahraga secara rutin, lama-lama jadi lemak lagi ya? Ya, yang penting ya itu tadi ya, balik lagi isi piringku tadi ya, yang tadi buah, sayur, karbohidrat sama protein porsinya, gitu. Oke, sebagai penutup, ada nggak nih tips buat kita para remaja di sini biar bisa menjaga pola makan yang sehat dan juga memiliki tubuh yang fit gitu, yang ideal? Jadi gini sih, kalau buat teman-teman semua ya, promo makanan itu banyak dan enak-enak, cuman jangan lupa ya aktif aja, banyak jalan kaki gitu aja, jadi ada aktivitasnya, ya itu aja. Jadi bisa kita simpulkan di sini kalau misalnya health is your relationship
between you and your body. Nah, so kita ini harus take care of our body, gitu guys. Thank you, makasih dong. Sama-sama. Thank you. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Kata orang, menikmati masa muda itu hal yang wajib di SMA. Tapi umur 17ku mengajarkan bahwa menikmati masa muda sama seperti menghancurkan masa muda. Ya beda dikit sih. Apalagi layar yang selalu ditatap setiap waktu menjadi tantangan kita untuk menghindari cybercrime yang marak terjadi. Mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Klam, kamu tau gak? Tiba-tiba ada akun IG gak jelas gini. Sumpah, siapa ya akunnya? Aneh banget. Hah? Sumpah ada kayak banget sih. Masa sekolah sampai nggak tahu sih hal kayak gitu? Pinter banget pelakunya. Kataku sih, kamu cepet bertindak sih. Di sini ada fotomu. Gila, gak habis pikir aku. Oke guys, parah banget sih. Di sekolah kita tuh lagi panas banget Ril. Jujur aja nggak terima. Bayangin, foto-foto orang atau video itu tuh dibuat nggak senonoh gitu kan? Ya gimana ya? Mikir gak sih perasaan orang kayak akun TikTok yang lagi rame, aku sebagai salah satu siswi di situ merasa nggak terima banget karena dengan edit foto kayak gitu termasuk pembelian secara verbal. Menurutku kayak gitu yang mencurigakan malah anak sekolah kita nggak sih? Kalau dari luar tuh kayak nggak mungkin, dia nggak sih? Ya orang yang bisa dapat foto seperti itu ya pasti dari orang tua enggak. Tapi salah satu dari anak-anak yang sekolah kita. Yang betul yang punya jalur-jalur orang dalam itu make sense sih. Soalnya kalau bukan karena orang dalam, ini dapat anak sebanyak itu dari mana? Ya, Maya, please panggil aku orang tua sama. Hai Nick. Nick, menurut kamu ada kamu nggak dari kasus ini? Ya, please cerita ke kita, biar nggak ada kasus bullying lagi di sekolah ini. Menurutku sih ya anak-anak teladan kayak Damar atau Anet, mereka kan suka ngejek orang lain demi mempunyai status tinggi. Kamu nggak usah takut kalau ada info apapun, setelah kasih tahu kita bantu kamu nih. Kayaknya ya, dia tuh anak famous deh. Saya itu dia tuh punya sumber air. Bisa jadi sih, kalau dilihat-lihat sasarannya yang bertindak nggak cuma yang dari kalangan kelas bawah, tapi dari kelas atas juga. Woi, lihat deh, ada oknum yang komen gini. Ini Damar nggak sih? Lihat deh. Padahal kasus ini udah lama banget loh. Kok sekolah nggak gerak-gerak sih? Menurutku sih ya, pelakunya terlalu pinter. Kita nggak bisa kayak gini terus. Kita harus gerak sendiri. Kalau bisa, kita bawa buktinya ke Wakasek. Kita laporin. Aku setuju. Menanggapi tuduhan yang lagi ramai banget. Aku gak terima hal ini.
Atas dasar apa kalian itu nuduh aku gitu loh? Atas dasar apa? Kayak bener deh yang dibilang Clara. Anet juga bilang gitu. Damar. Gitu. Bisa nggak sih agar privasi orang? Nggak usah kepo gitu deh. Oke, sorry Nat. Aneh banget. Tapi dia kok pas mentar kayak mirip-mirip juga ya? Jangan-jangan kalau kamu bisa ngapain? Udah laporin ke saya lah, mau ngapain lagi? Aku punya info. Serius sini kan. Tadi tuh aku kan sekelas minat sama aku. Terus tadi tuh dia aku sapa. Kayak panik gitu loh, langsung tutup tabnya. Ngapain dia? Gak tahu, aneh aja. Aku kok curiga. Masa sih Anet? Gak mungkin lah Anet. Minum obat apa kamu? Gak usah peduli deh manusia kelas bawah. Sorry deh, orang kelas atas. Kamu kan orang yang ada di balik akun Tom. Gini ya, pemilik akun itu tuh orang busuk. Gak usah diomongin deh. Wah, nyadar dong kalau dirinya busuk. Dari mana lo? Di rumah gak ninggalin makanan? Ya semua bisa nggak? Masih untung ya, nggak gua tinggal kayak dulu. Jadi kamu orang di balik akun Tom yang busuk itu. Oh, kalau dong sis, sosok dari detektif gitu sih. Aneh ya, orang kayak kamu bisa masuk sekolah ini dengan gampangnya. Mentang-mentang orang dalam bisa keluar masuk senaknya sekolah ini. Maksud lu gimana? Stop sandiwara itu. Orang-orang bentar lagi bakal tahu busukmu. Oh, kayak gitu tuh dapat dari mana? Gak perlu tahu sih kamu. Ingat ya, kalau mau nyebar hoax itu selidiki dulu, cari dari sumber-sumber lainnya. Kalau dari satu sumber doang nggak terpercaya. Halah, Pak Mojun? Hah, Pak Mojun itu emang keluarga aku. Emang kenapa? Kalau dia emang keluarga aku, masalah? Kok bisa ya? Clara tahu kalau misal Damar tuh ada hubungannya sama Pak Atmojo. Hah? Ini tahun berapa sih? Bukannya harusnya dia udah kelas 1 SMA ya? Kok di sini dia masih SMP? Jangan-jangan justru yang pindah secara tiba-tiba itu Clara.
awal guys, aku belum yakin 100% tentang tersangka baru ini. Karena bukti-bukti yang aku dapat belum sebanyak itu. Dan banyak banget pertanyaan yang harus aku selidiki. Pertama, Mar, kamu berarti satu keluarga ya sama Lara? Apa yang kamu tahu tentang dia? Iya, aku emang pernah pindahan baru. Tapi kan Clara juga pindahan sebelum aku kan. Kita memang ada jarak 1 tahun ya. Tapi kita sekarang ada di jenjang yang sama. Aku sih dengar-dengar ya, Clara itu gak naik kelas karena bullying. Entah dia jadi korban bullying atau jadi pembulinya. Menurutku sih jadi korban bullying ya. Karena itu kan berdampak juga ke mentalnya. Aku tahu sih karena pernah ngerasain. Oke Net, sekarang aku mau tanya sama kamu. Pas di ruang komputer itu, kamu kenapa kayak panik gitu? Aku ngedit video, ngedit foto, itu tuh buat tugas. Bantuin tugas teman-teman biar aku dapat bayaran. Soal minum obat, itu aku banyak gangguan mental. Makanya aku harus minum obat. Kalau enggak, kumat deh. Dan aku harus menuhin semua tugas-tugas yang dikasih sama teman-teman biar aku dapat bayaran, supaya aku bisa memenuhi kebutuhan aku di sini. Karena kondisi ekonomi keluargaku lagi nggak menunjang. Oke, sorry ya Net, aku nggak tahu apa-apa. Dan aku juga minta maaf buat ke kalian karena aku nuduh yang enggak. Cap, kamu udah coba masuk akunnya Talking Tom belum? Belum, aku belum tahu passwordnya. Loh, kan kamu dekatnya Clara. Kamu masuk akun Talking Tom secara nggak halal, termasuk cybercrime loh. Coba deh cari cara lain yang lebih aman. Ya, jalan satu-satunya kita jebak Clara. Tapi kan kamu juga udah pernah ngerasain. Kok sekarang malah jadi pelakunya? Aku takut. Gini ya Mar, bullying itu emang susah dimaafin, tapi semakin kamu mikirin itu semakin parah. Ngaruh kamu juga. Nyatanya, sejak digital di zaman sekarang memang bagaikan tali yang terus mengikat kita. Baik tua maupun muda, semua terikat. Kadang keterikatan kita sama layar kaca bisa membuat kita seolah-olah terpengaruhi. Jangan biarkan layar kaca yang berbicara dan mengontrol kita. Tapi pastikan kamulah yang mengontrol setiap jejak yang kamu buat di layar kaca. Sumpah ada Cap, masa sekolah sampai nggak tahu sih hal kayak gitu? Pinter banget pelakunya. Itu termasuk pembulian secara verbal. Jadi semoga ini cepat terselesaikan. Itu lagi panas. Ada akun. Wah, saya salah. Kasih orang dong. Oke, sorry ya. Lupa minum obat. Nele. Wes, kita kayaknya. Menurut kamu
ada yang menurut kamu ada yang opak ya habis ini udah tutup sampai. Kadang kita lupa, terlalu cepat menilai. Semua punya cerita, mari kita mulai. Di balik senyum manis, ada harapan besar. Bersama teman sejati, gapai semua mimpi. Together we rise up, walking through joy good times. Nothing's ever too hard, as long as we unite. Dengan semangat baru, raih bintang di langit. Persahabatan abadi selalu di hati. Jatuh bangun bersama, tawa tangis terasa. Kadang kita lupa, terlalu cepat menilai. Semua punya cerita, mari kita mulai. Di balik senyum manis, ada harapan besar. Bersama teman sejati, gapai semua mimpi. Together we rise up, walking through joy good times. Nothing's ever too hard, as long as we unite. Tetap kuatkan hati, jangan pernah menyerah. Bersama kita bisa melangkah dalam suka. Tak ada yang mustahil asal kita bersama. Together we rise up, walking through joy good times. Nothing's ever too hard, as long as we unite. Together we rise up, walking through joy good times. Nothing's ever too hard, as long as we unite. Together we rise up, walking through joy good times. Nothing's ever too hard, as long as we unite. Together we rise up, walking through joy good time. Nothing's ever too hard, as long as we unite. Kami berbagi kasih. Kasih yang murni. Kami merangkul sesama kami. Dengan pelukan yang hangat, Sungai sukacita kami susuri. Di Panti Seribu Pulau. waktu pertama kali saya datang sana tuh, wah lingkungannya asri banget, bagus banget untuk perkembangan anak itu sangat mendukung gitu. Jadi mulainya kan jam 4, tapi anak-anak itu udah kumpul, udah pada gelar tikar. Jadi mereka mandiri banget gelar tikar sendiri. Akhirnya kami berinisiatif untuk membantu anak-anak tersebut. Kalau anak-anak udah pada kumpul, saya mencoba untuk mendekati anak-anak, saya berbaur sama anak-anak.
dengan berkenalan, dan anak-anak juga sangat terbuka sama semua orang. Jadi saya juga sangat suka, sangat happy fun di sana. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am. Terus waktu acaranya mulai itu ya, saya kan kebagian buat nyanyi ya. Dan itu kan dari awal tadi kan waktu latihan nyanyi itu masih banyak yang kurang klop ya. Dan itu waktu nyanyinya itu ternyata puji Tuhan cukup lancar ya. Dan dimana ada satu anak tuh yang ternyata inisiatif tuh mainkan kajun di tengah-tengah kita lagi nyanyi. Dan itu menurut saya inisiatif yang lumayan membantu sekali ya buat kita ya. Soalnya emang dari kitanya tuh cuma dari gitar doang, jadi kurang beat kali ya. Juga ikut nyanyi juga, ikut memeriahkan mereka. Pujian ya benar-benar yang memang mungkin karena di sana kebanyakan juga beragamanya Kristen, jadi mereka hafal lagu-lagunya, terus mereka nyanyi bareng. Itu menurutku juga hal yang menarik juga, karena kayak seneng aja gitu bisa melihat mereka tuh benar-benar kayak happy sama teman-temannya, juga bisa akrab semua gitu. Yang paling seru itu di gamesnya, karena kita tuh juga jadi bisa berbaur dengan mereka. Ya itu yang paling menyenangkan. Lihat ekspresi-ekspresi anak-anak ketawa, terus jiwa kompetitifnya itu muncul semua, itu rasanya seneng banget ya. Anak-anaknya cukup gampang diatur lah gitu. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water. Anak-anaknya kooperatif kan, jadi acaranya juga berjalannya dengan lancar gitu loh, kayak sangat slowly, sangat lancar tanpa masalah yang berarti. Dan kita juga selesainya tepat waktu, meski lebih 3 menit sih. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever. Jadi mereka langsung ngajak ngobrol kita pun juga ngajak ngobrol mereka. Ada anak, dia itu ingin menjadi seorang tentara, tapi yang perempuan. Dia itu terhalang keterbatasan ekonomi dan juga umur. Saya support dia, dan dia bilang dia mau ke SMK dulu, sehingga lulus nanti ingin bekerja. Setelah bekerja mendapat uang, lalu ia akan uangnya itu digunakan untuk kuliah. Rasanya dekat dengan anak-anak di sana tuh rasanya hangat banget ya di hati ya. Soalnya kayak mereka tuh kayak dempel terus sama kita gitu loh, nggak mau lepas, kayak tiba-tiba dari belakang dusel gitu kan, rasanya hangat banget ya. Momen paling menyentuh itu buat aku di waktu salah satu anak itu menggitar dan juga menyanyi, dimana dia nyanyiin lagu itu buat mamahnya.
Ya itu membuat aku tersentuh aja karena liriknya pun juga menyentuh hati. Jadinya dia pun nyanyi dengan pendalaman yang lumayan, jadinya mendalami dari lirik-lirik itu. Kemarin itu aku dapat gambar dari anak namanya Sensen. Nah, dia tuh gambar melukis. Lah, lukisannya tuh dikasihkan ke saya. Nah, itu sangat menyentuh sekali. Terima kasih Sensen. Itu ada satu anak yang kayaknya dia terkecil di situ. Mungkin umurnya kayaknya belum sekolah juga sih. Itu yang digendong sama bapak pembimbingnya itu datang ke aku. Terus dia datang, dia minta saling tangan gitu. Itu yang paling menyentuh banget sih. Karena kayak pendiam gitu, terus dia datang terus kayak mau salim gitu, jadi kayak itu hal yang paling menyentuh. Rasanya tuh senang, terus terharu juga, kayak merangkul anak-anak yang di panti karena mereka juga pasti kangen kan ya sama orang-orang terdekatnya. Jadi saya memposisikan diri saya kayak aku juga nggak hanya sebagai temanmu, tapi aku juga sebagai bisa buat rumah buat kamu. Jadi aku kadang berbaur sama adik-adik duluan, walaupun ada beberapa adik-adik yang masih malu-malu untuk ngomong, saya ajakin untuk ngomong. Ternyata si Jackie itu ngelihat aku bawa kartu mainan. Nah, terus setelah itu Jackie itu ngomong sama aku kayak, "Kak, ayo nanti main kartu," gitu. Terus, "Oh iya nanti ya setelah selesai acara." Pada saat pulang kita kayak nggak dibolehin pulang dulu karena kita diajak buat doa, tapi gara-gara waktunya sudah habis, jadi kita mau nggak mau pulang dan mereka kayak sedih gitu. Jadi kayak Terus waktu pulang itu anak-anak di sana tuh kayak pada teriak-teriak dari kejauhan tuh kayak, "Terima kasih Kak, terima kasih Kak." Itu hati saya agak tersentuh di situ. Hari ini tuh seru banget, pesannya sih banyak games-games yang menarik. Pesan-pesannya jangan lupa tetap semangat buat kakak-kakak yang ngerjain tugas ini. Pesannya sih dalam game ini kita bisa kerjasama, saling menolong gitu. Kalau pesannya itu kita kalau ada yang kesusahan kita harus menolong sesama. Terus tadi kan ada yang kalah, jadi kita harus berbagi hadiahnya gitu. Senang bisa bermain bersama teman-teman yang lain, terus mendapatkan juara 1 terus dan juara 2, dan bisa mendapatkan snack dan dapat banyak teman. Sama. Luar biasa. Acaranya seru. Keren. Bagus, enak. Apa ya? Menyenangkan. Apalagi nggak tahu. Happy. Bahagia. Kesan apa? Tetap semangat, berkaryalah, lebih baik lagi. 1000 pulau.
bagi mereka yang berjuang agar kami dapat hidup dengan tentram, walau tak mengharapkan imbalan. Mereka akan senantiasa menanti cahaya di hati. Sesederhana apapun hal yang kita berikan, itu berharga bagi mereka. Mari lekas memberi dan menyebar kasih manusiawi.